Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Safanugraha dengan NIM 2007275. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Adanya video ini merupakan salah satu rangkaian tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsya MPD. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada semua tingkatan pendidikan diperlukan sarana dan prasarana untuk membantu adanya rasa nyaman yang tercipta bagi peserta didik ataupun masyarakat sekolah. Adanya sarana dan prasarana ini penting untuk melengkapi kebutuhan di setiap tingkatan pendidikan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, maka setiap kebutuhan yang diperlukan oleh setiap tingkatan pendidikan akan mudah dijalani. Adanya sarana dan prasarana ini penting untuk melengkapi kebutuhan di setiap tingkatan pendidikan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, maka setiap kebutuhan yang diperlukan oleh setiap tingkatan pendidikan akan mudah dijalani. Hal yang paling penting untuk ditekankan adalah sarana dan prasarana di setiap tingkatan pendidikan berbeda antara satu sama lain. Hal ini pun ditunjang dengan adanya aspek kebutuhan pada setiap tingkatan pendidikan. Dalam artian, hal ini pun bisa disimpulkan bahwa sarana dan prasarana seperti pada jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun akan berbeda satu sama lainnya. Diadakannya manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan pastinya bukan tanpa alasan yang jelas, namun memiliki tujuannya tersendiri, antara lain ialah tujuan yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan juga seksama. Mengapa dikatakan harus memakai perencanaan terlebih dahulu? Dikarenakan adanya sarana dan prasarana dalam pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap tingkatan pendidikan. Dengan ini, maka pengadaan sarana dan prasarana pun akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya perencanaan dan pengadaan ini dapat disimpulkan bahwa sekolah akan memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Tujuan kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dalam artian bahwa adanya manajemen sarana dan prasarana ini ditujukan agar nantinya sarana dan prasarana yang telah disediakan di pendidikan dipakai sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Semisalnya adalah ruang kelas yang dipakai untuk belajar, lapangan luas untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Tujuan terakhir yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan artian, adanya manajemen sarana dan prasarana ini pun dipergunakan sebagai suatu acuan untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah ada. Hal ini pun ditujukan agar tumbuhnya kesadaran bahwa sarana dan prasarana yang disediakan adalah milik bersama. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menjaga dan memeliharanya, agar fungsi dari sarana dan prasarana yang ada tetap bisa dirasakan bersama-sama tanpa kekurangan ataupun kerusakan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.